Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis tadi. Dan marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis atau untuk penggabungan usaha. Nah, sebelumnya saya akan mereview dulu mengenai pertemuan sebelumnya ya, yaitu minggu kemarin kita sudah membahas mengenai 3 jenis penggabungan usaha, yaitu yang pertama adalah merger. Merger adalah 2 atau lebih perusahaan bergabung membentuk perusahaan yang salah satunya masih tetap eksis, yang lainnya dilikuidasi. Untuk konsolidasi itu definisinya 2 atau lebih perusahaan bergabung membentuk perusahaan baru. Perusahaan yang lama itu dilikuidasi semuanya. Kemudian untuk akuisisi adalah 2 atau lebih perusahaan bergabung ya, dan ya membentuk perusahaan yang masing-masing tetap eksis, perusahaan lama tetap eksis, tetapi hanya ada satu perusahaan yang mengendalikan perusahaan yang disebut sebagai induk dan yang lainnya sebagai anak perusahaan. Oke, kemudian berikutnya metode akuntansi penggabungan usaha. Di sini hanya menggunakan metode pembelian ya, atau purchase method, yang untuk polling of interest sudah tidak dipakai dan kita hanya menggunakan dasar pengukurannya adalah fair value. Itu poin review untuk pertemuan dari minggu kemarin. Nah, kita akan masuk ke meresum ya untuk metode akuntansi kombinasi bisnis. Nah, ini sudah saya buat diagramnya, yaitu ketika kita membeli aset ya, itu akan berbeda penghitungannya kalau perusahaan kita itu membeli saham. Kalau perusahaan kita itu membeli aset, maka perhitungannya langkahnya ada 2, yaitu yang pertama adalah membuat perhitungan ya, dan yang kedua membuat jurnal. Perhitungannya itu apa? Perhitungannya adalah membuat 3 komponen investasi, yaitu yang pertama adalah yang disebut cost of investment atau biaya investasi. Yang kedua adalah komponen dari nilai wajar net asset. Kemudian komponen yang ketiga adalah nilai buku net asset. Itu. Kalau cost of investment itu merupakan penghitungan dari jumlah lembar saham dikalikan nilai pasar saham. Kalau nilai wajar net asset, karena nilai wajar ya, berarti nilai wajar dari aset dikurangi dengan nilai wajar dari utangnya. Kemudian kalau nilai buku net aset, karena nilai buku berarti nilai buku dari aset dikurangi nilai buku dari utang. Hasil ya selisih antara cost of investment dengan nilai wajar net asset itu kita akan mendapatkan goodwill. Selisih antara nilai wajar net asset dengan nilai buku net asset kita akan mendapatkan namanya selisih aset. Total dari selisih cost of investment dengan nilai buku net asset itu adalah total selisih. Oke. Hasil dari goodwill ini kemudian kita akan masukkan ke dalam jurnal di bawahnya. Kemudian kita membuat jurnal. Karena membeli aset, maka di sini logikanya adalah aset apa saja yang kita beli, yaitu kita membeli apa? Kalau semua aset ya berarti kas kita masukkan, perusahaan kita itu akan bertambah ya, akan bertambah apa bentuknya, yaitu kasnya bertambah, piutang bertambah, persediaan bertambah, bangunan dari perusahaan yang kita beli bertambah, peralatan, tanah, dan goodwill yang tadi sudah kita hitung. Berikutnya utang lancar, saham, dan agiu. Saham itu kebalikan dari cost of investment, yaitu berasal dari penghitungan jumlah lembar saham dikalikan nilai nominal. Kalau agio adalah selisih debit dan kreditnya. Itu kalau
soalnya nanti membeli aset. Kalau ada soal ya, perusahaan A membeli perusahaan B dengan menerbitkan saham, maka hanya ada jurnal saja satu. Dan itu karena membeli saham, maka jurnalnya harus atau pasti namanya investasi di saham PTX misalkan itu. Kemudian ada kreditnya adalah saham dan agio saham. Saham ya, itu ya, saham itu eh, merupakan penghitungan dari jumlah lembar saham dikalikan nilai nominal. Oke, itu ya ringkasannya. Kemudian berikutnya kita lihat contoh yang ada di buku. Kalau Anda punya buku dari akuntansi keuangan lanjutan untuk penggabungan usaha, itu ada contoh. Sekarang misalkan contohnya membeli aset ya. Net aset itu kan berarti aktiva bersih atau hitungannya aktiva dikurangi utang. Misalkan di sini PT Songkok ya sebelum akuisisi ya. PT Songkok sebelum akuisisi. Oke. Dia punya nilai buku dan nilai wajar, kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan seterusnya ya. Oke. Nilai wajar net aset. Nilai wajar net aset. Kita lihat di sini nilai wajar net asetnya berapa? 620 nilai wajar dikurangi dengan utang 110 sehingga hasilnya adalah 510. Ini untuk nilai wajar net aset. Nah, kemudian berikutnya ada data soal, informasi soal. Pada tanggal 1 Januari 20X0, PT Putu Taka membeli semua aset dan kewajiban. Membeli semua aset. Nah, ini berarti tipe soal yang berapa ini ya? Membeli semua aset. Oh, berarti ini tipe soal yang berkaitan dengan pembelian aset di sini. Oke. Karena membeli semua berarti ya membeli 100% aset milik PT Songkok. Biaya untuk membeli PT Songkok diperoleh PT Putu Tata melalui penerbitan saham sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembarnya Rp10 dan saham tersebut dijual dengan harga Rp61 per lembarnya. PT Putu Tata menggunakan metode pembelian atau purchase method dalam mencatat pembelian PT Songkok. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini soalnya adalah tipe pembelian aset, maka kita yang pertama kali kita tulis adalah membuat perhitungan dulu. Perhitungannya apa? Kita harus membuat perhitungan 3 komponen investasi, yaitu cost of investment, nilai wajar net asset, dan nilai buku net asset. Cost of investment dari mana? Cost of investment ya. Cost of investment dari mana? Cost of investment itu ya, dari Rp61 dikalikan 10.000 lembar, itu 610.000. Nilai wajar saya dari mana 510 sudah dihitung di sini ya, gitu. Kemudian nilai buku net aset dari mana? Nilai buku net aset, ini nilai buku net aset 400 dikurangi dengan 100, berarti berapa? 400 kurangi 100, 300. Nah, ketemu ini. Kemudian kita dapatkan goodwill, yaitu selisih cost of investment dengan nilai wajar net asset, jumlahnya adalah 100. Selisih aset adalah 510 kurangi 300, 210, sehingga total aset, total selisihnya adalah 610 dikurangi 300, sehingga apa jumlahnya ini 310 ya nih, maaf 310. Oke. Berikutnya adalah setelah membuat perhitungan, kemudian nomor 2 kita membuat jurnal. Jurnal apa yang kita harus masukkan? Ya semua aset, karena di sini membeli apa
membeli semua itu berarti semua aset dan apa utang dari PT Songko harus kita masukkan, yaitu kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, paten, goodwill, utang lancar, ya, saham, agio, biaya penerbitan. Ya. Itu jumlahnya dari mana? Karena dasarnya adalah nilai wajar, maka nilai wajar ini yang kita pakai 45, 75, 70, 350 dan 80 ya. Berarti kita masukkan 45, 75, 70, 380, 350 dan 80 serta goodwill yang sudah kita hitung tadi kita masukkan 100. Utang lancarnya berapa? Utang lancarnya dari sini 110, bukan 100 ya, tadi 110 masuk. Sahamnya dari mana di sini saham? Yaitu sahamnya adalah perhitungan 10.000 lembar dikalikan 10 rupiah. Ini nilai nominal atau nilai parinya, nilai parnya. Sehingga jumlahnya 100.000 rupiah. Biaya penerbitan 25 dan agio sahamnya sisanya debit dan kredit. Nah, berikutnya kalau penggabungan melalui saham. Misalkan contoh, jika PTA menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 rupiah per lembarnya dan harga pasarnya adalah 60 rupiah per lembarnya untuk ditukar dengan semua saham. Ya, ini 100% saham PTX, maka jurnal di PTA adalah sebagai berikut. Ini tipe soal yang apa ini? Dari sini kita bisa lihat bahwa ya membeli semua saham. Berarti ini tipe soal yang di sini ya. Yang ini membeli saham. Berarti hanya jurnal dan jurnalnya namanya investasi. Berarti kita masuk ke namanya investasi di PT X. Jumlahnya berapa? 600 dari mana? 10.000 lembar dikalikan 60 rupiah harga pasarnya 600. Sahamnya dari mana? 100. Ya ini 10.000 lembar dikalikan 10 nilai nominalnya. Sisanya adalah agio saham atau keuntungan dari penjualan saham. Artinya apa? Saham yang dijual itu harganya 60 rupiah. Padahal nilai nominalnya adalah 10 rupiah. Sehingga untung dapat gain itu adalah 50 kali 10.000. Sehingga dapat gain 500. Oke, itu perhitungan ya. Kemudian berikutnya contoh yang berikutnya lagi ya. Ini ada di soal di buku ya, ada di soal di buku, silahkan dilihat bukunya ya. Misalkan PT Adam dan PT Bentara, masing-masing itu punya neraca sebelum akuisisi ya. PT Adam itu ini ada nilai buku dan nilai wajar, PT Bentara ada nilai buku dan nilai wajar, masing-masing sudah ada datanya. Ini sudah ada datanya. Kemudian kita mendapatkan informasi ya, tentang bahwa pada tanggal 1 Januari 2000X2 PT Adam mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas. Berarti seluruh itu berarti semua ya. Seluruh apa? Aset dan liabilitas. Berarti ini tipe soal yang keberapa? Tipe soal yang pembelian aset. Berarti harus ada perhitungan dan jurnal ya. Oke, ini membeli seluruh aset dan liabilities PT Bentara sebagai pertukaran untuk saham biasanya. PT Adam menerbitkan 8.000 lembar saham. Oke. Ditanyakan, buatlah neraca konsolidasi setelah akuisisi jika harga saham itu harga pasarnya 60 ya, 60 rupiah. Oke. Sekarang kita buat perhitungannya karena membeli aset, maka kita membuat perhitungan. Yaitu jangan lupa di sini perhitungannya adalah pertama 3 komponen investasi yaitu cost of investment, nilai wajar net asset, dan nilai buku net asset. Cost of investment-nya berapa?
Ya tadi ya, 8.000 lembar dikalikan dengan 68 kali. Nah, 480.000. Nilai wajar net asetnya dari mana di sini? Ini. Nilai wajar net aset. Nilai wajar dari perusahaan yang dibeli ya, PT Bentara, nilai wajar asetnya 490 dikurangi dengan utang. Utangnya berapa? 50 dan 35 ya. 490 dikurangi 85, 405.000. Kemudian nilai buku net aset. Dari mana nilai buku ya? Di sini. Nilai buku 330 dikurangi dengan utangnya 50 dan 30, 80 kali. 330 dikurangi 80.000. Jumlahnya 250.000. Sehingga kita bisa dapatkan goodwill itu kita peroleh dari mana hasilnya, yaitu 480 dikurangi 405 sehingga jumlahnya 75. Selisih asetnya berapa? 405 dikurangi 250, 155. Total selisihnya kan berarti 480 dikurangi dengan 250, 230. Kemudian setelah kita dapatkan goodwill, maka langkah berikutnya membuat jurnal. Jurnalnya berdasarkan dari nilai wajar di sini. Yaitu apa? PT Bentara, yang perusahaan yang PT Adam beli apa? Dia beli, PT Adam beli PT Bentara apa? Aset. Aset yang pertama kas dan piutang masuk ke PT Adam. Kas piutang jumlahnya berapa? 90 karena nilai wajar. Berikutnya apa? Persediaan 70 atau 160? Ya, yang 160 karena nilai wajar. Ya, 160 persediaan masuk di pembukuan PT Adam. Berikutnya apa? Bangunan dan peralatan 240. Berikutnya lagi apa? Karena sudah tadi dihitung goodwill 75.000, maka di sini muncul goodwill 75.000. Kemudian utang usaha juga 50 dari sini. Wesel bayar 35 dari sini. Kemudian saham biasa, dari mana saham biasa? Ya di sini. 8.000 dikalikan dengan nilai nominalnya ya. Nilai nominalnya yaitu berapa ini? Nilai nominalnya adalah ini ya. Oke, ini. Nilai nominalnya dari ini ya, ini. PT Bentara ya. Oke. Sehingga jumlahnya 8.000 kali 8.000 ya. Dari PT dari PT Adam ya, 8.000 kali ini. 8.000. 8.000 lembar saham dikalikan 8.000 rupiah. Oke, jumlahnya 64.000 ya, 64.000. Berikutnya adalah setelah kita dapatkan datanya, ini kita masukkan ke dalam neraca konsolidasi PT Adam. Ini kita tulis ya, kita tulis sama persis seperti nilai buku dari PT Adam, yaitu ini. Oke ya, PT Adam kita tulis nilai bukunya sama persis. Kemudian untuk PT Bentara itu neraca konsolidasinya ini berasal dari mana? Berasal dari sini ya. Dari jurnal ya. 90 masuk, 160 masuk, 240 masuk, 75 masuk, 50 masuk di sini, 50 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan ya neraca PT Adam dan berdasarkan jurnal, kemudian kita jumlahkan. Yang ini namanya nanti neraca konsolidasi PT Adam dan Bentara, yaitu 150 tambah 90 240, 300 tambah 160 460, 600 tambah 240 840,
250 tambah 0, 250 ya. Kemudian goodwill 75 ya, tambah 0, 75. Sehingga jumlahnya 1.365.000. Demikian juga dengan utang ditambahkan 125.000. Biasa bayar 235, saham biasa ditambahkan 244, agio saham 140 tambah 416, 556.000, laba ditahan 205 tambah 0, 205, sehingga jumlahnya sama. Dari sini, ini kertas kerja, ini namanya kertas kerja neraca konsolidasi. Ya. Ini namanya adalah kertas kerja, karena neraca ya, neraca konsolidasi. Ini masih dalam bentuk kertas kerja, yaitu dasar perhitungan. Nah, ketika nanti Anda ujian itu, yang dibuat itu ini. Ya, ini. Karena dari mana Anda dapatkan ini? Ya, dari hitungan. Dari mana ini hitungan? Dari jurnal. Dari mana goodwill? Dari hitungannya itu. Setelah itu baru finalnya adalah membuat neraca konsolidasi di sini. Berdasarkan kertas kerja ini ya. Kas dan piutang 240 ya 240. Persediaan 460 masuk di sini 450 dan seterusnya. Anda masukkan, kita sebut sebagai ini adalah neraca konsolidasi PT Adam dan Bentara. Nah, itu saya kira cukup mudah. Yang penting Anda harus banyak latihan karena kita akan memasuki tahap semua perhitungan-perhitungan akuntansinya, yaitu menggabungkan antara perhitungan, jurnal, dan neraca atau laporan konsolidasi dua atau lebih perusahaan. Oke, demikian dari pertemuan pada hari ini dan semoga Anda bisa mengikuti dengan baik dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Demikian dari pertemuan ini dan kita tutup pertemuan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.